Ya, halo semuanya. Malam ini kita akan membahas soal mencari talenta atau passion gitu ya. Seringkali kita hidup itu bingung membedakan mana mana talenta, mana passion, atau mungkin kita hidup nggak sesuai dengan talenta kita gitu ya. Atau mungkin kita hidup nggak sesuai dengan passion kita. Nah, sebenarnya yang gimana sih yang hidup sejalan dengan talenta, gimana yang sejalan dengan passion. Nah, hari ini kebetulan ada tamu spesial malam ini gitu ya, ada Mona Idol. Aku akan panggilin segera ya, biar nanti bisa berkenalan aja dengan dia. Oke, ya, sebentar ya. Oke, kita tunggu. Halo Mona. Halo kok. Halo, kebalik itu. Iya kok ini kebalik. Oke, sebentar. Sudah. Anu Kamu sih. dengar suaraku jelas? Aman kok aman. Oke. Gimana kabarnya Mona? I don't have. Oh, no, tolong beta itu loh. Terus taruhnya di mana? Kursi. Mona gimana kabarnya? Puji Tuhan kabar baik kok. Wah, luar biasa. Oh iya, ini yang baru bergabung, halo semua, sekali lagi. Malam ini kita akan membahas soal talenta atau passion gitu ya. Nah, ini kebetulan ada bintang tamu spesial malam ini gitu ya. Ada Mona gitu ya. Nanti dia akan share banyak hal. Semoga memberkati satu sama lain. Oke. Amin. Oke, oke, kita langsung mulai aja. Sebelum memulai pembicaraan, dengan biasanya kita perkenalan dulu. Oke, sebenarnya sesosok Mona Idol itu siapa sih? Nah, coba jelasin dong, perkenalkan dong. Kamu itu dari mana? Kuliah atau kerja? Perkenalkan, saya Mona Idol. Iya iya. Iya. Nama aku Mona. Terus puji Tuhan kemarin 2018 Tuhan Yesus percayakan untuk bisa jadi salah satu bagian dari finalis Indonesian Idol 12 besar spektakuler 1 season 9 Indonesian Idol. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Jogja, kuliah di Jogja kayak gitu. Terus sekarang udah semester akhir sih, tapi ya puji Tuhan. Asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Asik. Kita pertama kali ketemu kapan ya, Mon ya? Kita ketemu itu 2012 kok. 2012 berarti CG terakhir ya, bener ya? Aku CG terakhir ya? Iya, intinya itu kita waktu itu CG-nya di Atma Jaya kok. Iya, benar. Kamu sekarang CG di mana? Di Atma Jaya dong aku. Aku Atma Jaya kok. Asik, asik, asik. Iya. Oke, nggak, hari ini kita kita tidak bahas CG teman-teman, kita akan bahas kita akan bahas hal yang lain. Siap. Berarti oke, sekarang Mona, kegiatan nih ngapain aja setiap harinya nih? Setiap harinya eh bangun tidurku terus mandi. Ya karena lagi COVID kan kok, Heeh. jadinya juga nggak keluar-keluar atau melakukan aktivitas di luar seperti sebelum-sebelumnya. Terus karena semester ini juga aku tuh uh, KKL magang gitu kok. Harusnya ada KKL internship gitu ke perusahaan. Cuman karena beberapa perusahaan yang aku apply buat mau internship itu uh, tidak bersedia. Sebelumnya sudah bersedia, cuman karena memang bertepatan dengan COVID ini jadinya kayaknya di reschedule gitu kok. Oke, tapi job nyanyi masih ada. Menyanyinya di kamar mandi kok. Gak bisa nyanyi kemana-mana, ntar kena tangkap lagi. Oh iya, berarti cancel semua ya. Iya. Oke, ya kita langsung mulai aja dengan temanya malam ini, gitu ya. Yap. Oke, Mon, Hadir. jadi gimana nih? Ini cerita-cerita dulu. Kok kamu bisa yakin, kamu bisa tahu kalau kamu punya bakat nyanyi? Ceritanya gimana sih? Dari umur berapa gitu kamu tahu? Oh ya, kamu dapat ketemu bakatmu nyanyi gitu. Coba ceritain dulu. Uh, Oke, mari kita mulai. Jadi awalnya itu aku tidak benar-benar yakin kalau aku
aku sekarang ini bisa jadi seorang penyanyi gitu karena dulu juga aku uh, mulai bernyanyi selama yang aku ingat, sejauh yang aku ingat itu aku itu biasa bernyanyi karena papa mama itu juga nyanyi kok. Hmm. Jadi karena papa mama itu mereka pelayanan di gereja, mereka vokal grup dan paduan suara dan sering latihan dan bawa anak-anaknya untuk ikut latihan juga. Jadi karena lingkungan sih yang mempengaruhi kok. Jadinya tuh karena papa mama biasanya nyanyi, jadi akhirnya kebiasaan nyanyi itu kayak ya udah nyanyi-nyanyi aja gitu. Nah, terus ternyata karena di gereja juga dulu di tempatnya Mona itu sering bikin lomba nyanyi di gereja, jadinya sering diikut sertakan. Namanya juga orang tua kan, kayak pengen melatih entah itu motorik lah, apalah segala macam. Jadinya tuh didorong untuk ikut lomba-lomba kayak gitu. Nah, kebanyakan karena lombanya lomba nyanyi, jadi sering ikut kok. Nah, akhirnya pengalaman-pengalaman berada di lingkungan-lingkungan seperti itu akhirnya membentuk Mona untuk semakin mantap. Oh, kayaknya memang talentaku itu tuh ternyata salah satu talentaku itu ternyata bernyanyi kayak gitu, dan puji Tuhan sekarang itu jadi salah satu sumber mata pencaharianku kok. Asik. Oke, oke. Ya, ya, tadi Koko lihat maksudnya pertama lingkungan mendukung gitu ya berarti ya. Ya, Ya, ketika lingkungan mendukung, terus kamu asah terus-menerus dan akhirnya itu jadi talenta kamu dan kamu itu sadar itu talenta kamu gitu ya. ya. Nah, terus sebenarnya sebelum sebelum kamu kepikiran untuk jadi penyanyi, sebelum masuk Indonesian Idol dan kawan-kawan itu gitu ya. Ya. Nah, pernah nggak sih sebelumnya nih kepikirannya cita-citanya apa sih gitu loh? Sebelumnya, sebelum ya pokoknya sebelum Sebelumnya. oh ya kira aku jadi penyanyi gitu. Nah, sebelum itu semua. Ya, jadi sebelum itu semua pas SMA kok dari SMP gitu karena aku suka nonton film Jackie Chan, Police Story, jadi aku punya mimpi untuk jadi polisi kok. Waduh, Jadi di luar biasa. tamat SMA itu aku sempat karena di tempatku itu tuh kalau misalnya ada pembukaan tes untuk entah itu angkatan darat, terus untuk polisi gitu pasti bakalan agak heboh kan. Nah, teman-temanku itu semuanya tuh pada coba untuk tes polisi. Ya, karena teman-temanku sahabat-sahabatku kayak gitu, jadi aku juga yes, akhirnya inilah waktuku untuk mewujudkan impianku gitu. Jadinya aku juga Asik. ikut nggak sempat sampai daftar sih kok, tapi aku ikut latihan fisik sama teman-teman karena kebanyakan teman-teman cowok, jadi latihan renang, olahraga setiap sore kita lari kayak gitu. Nah, terus setelah aku pikir, terus aku tuh karena aku tinggi badanku tuh tidak cukup, jadi aku tuh beli suplemen buat peninggi badan. Minum susu yang mengandung banyak protein dan kalsium dan seterusnya gitu. Oh iya, Nah, buat jadinya teman-teman yang mau nanya silakan nanya ya, langsung ketik aja. ya. Nah, Oke. jadinya aku juga ikutan, tapi ternyata aku lihat ternyata tinggi badanku tidak cukup gitu. Nah, terus juga papa punya keinginan aku jangan cuma daftar kayak ikut apa sih namanya? Daftar polisi, tapi papa tuh pengennya tuh kalau mau daftar polisi sekalian ke Akpol. Terus aku juga lihat kayaknya aku nggak berkapasitas di situ deh. Jadinya, tapi aku dari dulu kepengen ada di dunia pemerintahan gitu. Akhirnya aku banting setir, aku memutuskan untuk tetap ada di ranah pemerintahan nanti, tapi aku di bagian di dunia diplomatik gitu kok. Jadinya karena memang dari dulu aku suka sesuatu tentang kayak sejarah gitu, terus suka belajar dulu ya kok, suka belajar tentang negara-negara gitu, bahasa-bahasa gitu. Jadinya punya kerinduan untuk aku pengen jadi seorang diplomat. Jadinya dari situ pengen kuliah hubungan internasional atau yang sejenisnya untuk nanti aku bisa mencapai mimpiku menjadi seorang diplomat kayak gitu. Dan akhirnya di 2017 lihat Idol, terus karena kayak iseng-iseng gitu, jadinya ya udah sampai sekarang terceburlah aku ke dalam dunia ini. Luar biasa, luar biasa. Oke, yang mau Ya, nanya boleh ya, tetap materinya tetap mencari talenta atau passion. Oke. ya, Oke, Mona. Nah, dulu kan dari cerita-cerita kamu gitu kan, oh kayaknya kamu suka banget nih, berpassion banget gitu ya, berminat banget soal polisi gitu ya, sampai beli beli peninggi badan dan kawan-kawan gitu ya. Nah, ya, untuk sekarang kan kamu berubah tuh, ya berubah haluan dari yang dulunya kamu cari tahu total soal polisi, sekarang kamu cari tahu total soal nyanyi lah, kira-kira gitu kan. ya. Nah,
kapan kamu mulai sadar, ya, kapan kamu mulai sadar perubahan dari dulunya berpassion sebagai mau jadi polisi, tiba-tiba kamu akhirnya kamu punya talenta nyanyi, terus akhirnya kamu punya passion sebagai nyanyi, gitu loh. Kamu sadarnya tuh kapan? Hmm, sadarnya sih Dan gara-gara apa? ya di 2018 juga kok. Jadinya intinya tahun 2018 itu tuh tahun yang apa ya? Yang menjungkir balikan banyak hal dalam hidupku gitu. Jadi berawal dari setelah aku lolos idol, terus jadinya bukan semata-mata aku tiba-tiba membalikan itu semua sih kok. Soalnya juga dari dulu maksudnya aku juga diajarin sama papa mama kalau apa yang kita pengen itu sekecil apapun atau sebesar apapun itu tuh bawa di dalam doa kayak gitu. Jadinya mimpiku untuk jadi seorang diplomat atau bekerja di dunia pemerintahan itu bukan mimpi 1-2 hari, tidak, tapi itu hal yang aku usahakan juga, yang aku bangun juga dari dulu gitu. Nah, terus akhirnya setelah aku ikut Indonesian Idol, terus aku juga lihat prospeknya ke depannya ini seperti apa. Apakah ini bukan sekedar passion dan aku pengen hidupi passionku lalu aku melupakan begitu saja apa yang sudah aku bangun sebelumnya gitu, tidak, tapi akhirnya aku bawakan dalam doa, aku berdoa, aku berpuasa gitu, aku uh, mencoba gitu, tanya ke Tuhan kira-kira kedepannya ini aku seperti apa, karena setelah aku di Idol jujur aku jadi semakin yakin, bukan semakin yakin, aku mulai menaruh keyakinanku pada dunia bernyanyi, pada dunia entertain gitu. Jadinya setelah itu, setelah pemikiran, setelah berpikir selama setahun itu, aku berdoa, aku juga berpuasa gitu. Jadinya akhirnya aku kasih tahu ke papa mama pas akhir tahun 2018, aku bilang kalau Pak, Ma, kayaknya Mona bukan kayaknya Mona pengen musik itu bukan cuman salah satu bagian, tapi benar-benar jadi bagian yang utuh dalam dirinya Mona. Mona pengen bermusik, Mona pengen ada di industri hiburan ini, pengen jadi entertainer gitu. Intinya Mona pengen ada di dunia kesenian ini kayak gitu. Terus puji Tuhannya papa dan mama kasih respon positif. Nggak apa-apa selagi Mona bertanggung jawab atas pilihannya Mona, papa mama pasti dukung kayak gitu. Ditambah dengan nasihat-nasihat yang lain lah pastinya. Kayak gitu kok. Jadinya bukan hal yang mudah sih. Soalnya pun setelah Mona apa ya, merubah mimpi Mona, merubah jalan itu Mona secara tidak langsung Mona lahir dan masuk ke dunia yang baru lagi kayak gitu. Jadinya banyak hal yang harus Mona pelajari karena ini juga bukan hal yang mudah gitu kan. Jadi ya seperti itulah akhirnya sampai ada di tahap ini, mulai belajar untuk bangun relationship sama orang-orang yang punya frekuensi yang sama dengan dunia musik ataupun dunia kesenian, dunia industri hiburan dan entertain, seperti itu kok. Oke, wah luar biasa nih. Oke. Oh iya, itu Sambil komennya jalan-jalan ya kok ya. dibuka. Ya, komennya dibuka Iya karena kok. kalau mau tanya silakan ini tanya. ini adalah salah satu cara. Oke. Silahkan pertanyaan Oke. diberikan. Oke, lanjut lagi. Nggak apa-apa, kita sambil ngobrol dulu, Mon. Siap. Oke. Nah, terus Mon, menurut kamu Ya. talenta tuh apa sih? Yang sudah kamu bisa nyanyi gitu-gitu ya. Menurut kamu talenta apa sih? Talenta itu bakat dan kemampuan lahiriah menurutku ya. Itu sesuatu yang secara lahiriah ada dalam diri seseorang yang pastinya diberikan sama Tuhan lah. Itu sih kok kalau talenta ya. Oke, berarti semua orang pasti punya talenta. Betul? Pasti punya talenta. Pasti punya talenta. Ya. Nggak mungkin nggak punya. Oke. Nah, terus kalau passion. Passion. Passion itu Mm-mm. sesuatu atau banyak hal yang kamu hidupi dan kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Wih, siap. Wih, luar biasa, luar Udah biasa. kayak Mario Iya, ya. Tegar. Berarti kalau kalau kita menghidupi passion itu berarti apa yang kita hidupi itu bisa jadi talenta kita, betul gitu ya, Mon ya? Ya, karena tadi aku bilang talenta itu sesuatu yang lahiriah. Jadinya bahkan tidak semata-mata, semerta-merta saat ibu kita melahirkan kita,
kita dilahirkan dan kita punya passion, enggak, tapi kita bisa melahirkan passion yang melahirkan talenta-talenta baru kalau kita memang mau gitu. Maksudnya aku juga belajar gitu kan, makin kesini aku makin tahu, oh iya ding, kalau sekarang aku bisa bernyanyi, siapa yang tahu kalau kedepannya ternyata kalau misalnya aku berusaha dan berlatih, aku bisa punya talenta melukis, aku punya talenta bela diri dan seterusnya gitu kok. Oke. Nah, terus gimana untuk orang-orang yang nggak mengembangkan talentanya, Mon, menurut kamu? Klasik sih kok. Tapi kayak gini, pisau kalau nggak diasah nggak bakalan kepake pun pasti nggak bakal sesuai dengan tujuan dan purpose dari pisau itu kan kok. Jadi ya itu, kalau kamu punya sesuatu nggak kamu gunain pasti bakalan berkarat dan akhirnya useless, bakalan kebuang. Begitupun juga dengan talenta dalam hidup kita. Kalau kita sebenarnya memang kita punya potensi untuk punya talenta nyanyi, tapi kalau nggak pernah nyanyi ya akhirnya tidak terlatih gitu. Sama kayak badan, kalau mau olahraga kita harus pemanasan dulu. Istilahnya latihan talenta itu kita udah punya, kita bisa lari nih, tapi kalau kita nggak biasa lari pasti tubuh kita akan sangat lembam dan akan mudah capek pada saat kita melakukan aktivitas berlari. Seperti itu sih kok. Ya, jadinya resiko ditanggung penumpang. Oke, oke. Ya, terus dari tadi kan kamu ngomong purpose, kamu ngomong tujuan, gitu ya, bener ya? Nah, Yap. terus kalau kalau boleh share, Mon, tujuan hidup kamu ketika kamu menyadari talenta kamu salah satunya adalah menyanyi. Jadi sekarang tujuan hidupmu apa? Tujuan hidupku. Nah, berat ya kok pertanyaannya. Iya dong. Iya. Tujuan hidup ya kok. Iya. Tujuan hidupku itu yang pertama ya, yang tiba-tiba terbersit gitu. Bukan tiba-tiba sih, yang pasti bakalan muncul, yaitu bikin orang tuaku bangga. Itu tujuan yang pertama. Terus yang kedua adalah aku pengen jadi orang yang bisa kasih dampak. Tujuanku adalah bisa memberikan dampak yang baik, yang benar, yang positif buat orang-orang di sekitarku, atau mungkin buat orang-orang di dunia mayaku, terutama ya pastinya keluarga gitu. Dan ya ending-endingnya ya biar hidupku tuh memuliakan nama Tuhan lah kok. Amin, amin. Oke, nah ini lanjut ke pertanyaan ini. Ada yang masuk nih. Dia bilang katanya kalau kita punya talenta A tapi passionnya bukan A, bisa nggak sih? Nah dia tanya gitu. Misalnya kayak Mona talentanya nyanyi gitu ya, tapi passionnya bukan nyanyi, bisa nggak sih? Nah menurut kamu gimana? Menurutku ya, Iya, punya menurut kamu. talenta A tapi passionnya lain gitu. Itu bisa-bisa aja sih. Jadinya ya emang dasarnya manusia itu tuh kan orang-orang yang individu-individu yang apa ya, kita tuh bisa melakukan banyak hal sih. Kita punya, kalau contohnya aku talentanya nyanyi, tapi passionku itu di olahraga. Kan sebenarnya itu sesuatu yang sangat mustahil dan sangat mungkin terjadi kan kok. Jadinya tapi kedepannya kamu mau ada di bidang mana? Contohnya kamu mau hidupi passionmu atau kamu mau hidupi talentamu. Karena talentamu pun bisa jadi passion kan. Jadinya ya itu dua hal yang saling punya kesinambungan sih kok. Tapi kamu tetap bisa melakukan dua hal itu meskipun itu berbeda. Passion dan talenta. Oke. Ya, kalau aku boleh menanggapi sedikit sih. Iya, silakan kok. Kalau aku boleh nanggepin sedikit sih, jadi misalnya kita suka baca novel detektif gitu ya. Nah, mungkin nggak kita punya passion untuk jadi penulis detektif gitu ya, penulis novel detektif ya, bisa aja sih gitu ya. Sebenarnya kalau passion dan talenta itu sejalan ya, ini jadinya seperti Mona ini gitu ya. Mona ini talentanya nyanyi, passionnya juga nyanyi, dia akan jadi booming yang luar biasa gitu ya, akan berdampak ke kanan dan ke kiri kan. Nah, tapi kalau memang talentanya belum talenta dengan passionnya belum sama, bisa nggak talenta jadi passion? Ya bisa gitu ya, passion jadi talenta ya bisa, tapi kalau kata penelitian katanya butuh waktu 5.000 jam gitu ya. 5.000 jam itu sekitar berapa tahun lah, pokoknya 5.000 jam lah gitu ya. Nah itu perlu komitmen yang sangat kuat ya untuk membuktikan itu semua, kalau ternyata talenta itu passion kita dan passion itu talenta kita gitu. Ya itu sih kalau aku boleh nanggepin kira-kira begitu. Nah terus kita cerita-cerita Mon. Ya, Kamu
Gimana ceritanya perjalanan kamu menuju Indonesian Idol dari pertama kali audisi? Kayaknya aku belum pernah dengar tuh. Ya, siap, 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 siap. Oke, Eh, perjalanannya itu adalah berawal dari aku mengerjakan tugas di tengah malam kok. uh, Dapat tugas, aku kerjain sampai tengah malam. Nah, sambil ah, lagi kerjain tugas, terus lagi googling, lagi berselancar di dunia maya, terus muncullah form pendaftaran online Indonesian Idol. Ku iseng-iseng lah isikan data-dataku kok. Nah, terus beberapa waktu kemudian ada pemberitahuan tentang audisi di Jogja. hmm, Ya sudah. Dengan demikian itu pada hari Senin kok. Hari Senin itu akhirnya aku ada kuliah, tapi karena kuliahnya siang, jadi aku berpikir ya udah dah, bolos sekali nggak apa-apa ya. Jadinya pergilah aku ke sana ke JSC di sini di tempat audisinya di Jogja ini. Aku ke JSC terus uh, ikut antrian sama ternyata ada beberapa teman-temanku juga yang ikut, jadi kita bareng-bareng. Nah ternyata aku ditolak kok. tuh, Antrian pertama aku nggak diterima, oke. terus aku bilang aduh ini udah sore kan. Pendaftarannya itu tutupnya jam 4, tapi masih ada waktu sekitar sejam sebelum ditutup kan kok. Jadinya aku ya udahlah, karena aku udah terlanjur bolos, aku ngulang sekali lagi dan puji Tuhan ternyata aku lolos tahap 1. Setelah itu masih banyak proses, masih ada tahap wawancara, isi data, bikin video booth apa segala macam. Nah di video booth itu nanti kita bakalan kita nyanyi di videoin, terus entar dari tim itu akan bawa ke Jakarta untuk diverifikasi dan dimitingkan kira-kira siapa-siapa saja yang akan nanti lolos bertemu juri utama di Jakarta. Nah selama sebulan kira-kira aku pun bahkan sudah lupa. Tiba-tiba aku dapat telepon pas lagi di perpustakaan, depan perpustakaan, terus ditelepon, halo ini dengan Mona ya. Oh iya dengan Mona, lalalala. Oh iya selamat ya, kamu dipilih untuk ikut Indonesian Idol ketemu juri utama di Jakarta. Aku seneng banget ya. Sudah mulai dari situlah akhirnya aku ke Jakarta, terus ikut audisi bareng teman-teman di sana, dan puji Tuhan ternyata tahap demi tahap Tuhan Yesus sertai gitu. Karena aku pun yakin gitu, itu semua tuh cuman karena pertolongannya Tuhan. Karena apa kok? Karena aku tahu aku tuh dari dulu pengalaman bernyanyiku tuh itu di gereja, cuman di gereja gitu. Dan aku tidak mengikuti banyak kompetisi-kompetisi bernyanyi seperti saingan-sainganku pada saat itu, karena aku pun lihat kan kita kan namanya juga penyanyi kan kok. Kalau ketemu tuh pasti pengennya nyanyi, terus aku lihat, wih ini materi orang-orang nih bagus-bagus sekali kayak gitu. Jadinya tuh aku tuh awalnya kayak merasa kecil hati. Terus pada saat malam hari sebelum besoknya ketemu juri utama, itu aku berdoa aku saat teduh, terus aku tuh bilang Tuhan tolong kasih aku penguatan. Dan aku tuh kemarin itu tuh dapat di ayat dimana pada saat bangsa Israel itu tuh mereka bersungut-sungut sama Tuhan untuk minta daging, mereka males makan roti, malas makan mana gitu. Terus tuh Musa bilang ke Tuhan, Tuhan ini bagaimana menghadapinya? Terus tuh Tuhan tuh bilang di ayat terakhir, Tuhan tuh bilang kalau kamu akan lihat apa yang aku akan lakukan untuk bangsa ini. Terus aku tuh rasa kayak, oh iya, pokoknya Tuhan pasti akan sertai aku. Pasti peperangan ini tuh bakalan bukan cuma punya aku, tapi Tuhan yang akan turun tangan langsung untuk berperang ganti aku. Dan ternyata puji Tuhan kok, aku waktu itu tuh pas audisi pertama itu aku orang terakhir, dan aku nyanyi tuh hampir jam 2 pagi. Dan itu tuh dingin banget, dan itu materiku tuh udah hancur sebenarnya. Tapi aku percaya setiap sukacita yang Tuhan Yesus taruh, setiap kapasitas, setiap talenta, setiap kemampuan yang aku miliki saat itu tuh kayak diturunkan gitu aja sama Tuhan buat aku gitu. Dan akhirnya aku bisa bernyanyi dengan baik, dan puji Tuhan aku dapat golden ticket. Lalu aku masuk ke tahap demi tahap sampai akhirnya aku lolos di 12 besar gitu kok. Wih, Panjang ya luar kok ya. biasa. Gak apa-apa, luar biasa, luar biasa. Nah, tapi dari itu kan maksudnya pengalamannya kamu udah jadi luar biasa sekali sih. Ya, karena pertama kali aku ketemu kamu sampai hari Ya. ini itu udah beda banget. Karena pertama kali aku lihat kamu itu kamu pendiam banget. Ya dulu soalnya aku baru lulus SMP kok. Di 2012 itu aku lulus SMP dan aku ke Jogja dan ikut CG dan ketemu Koko dan teman-teman yang lain. Iya, cupu sekali. Sangat cupu kok, apalagi aku dari desa. Iya, betul, betul, betul. Betul. Tapi kalau nggak salah dulu juga aku pernah share kan. Mon, kamu nggak kepengen ikut Indonesian Idol? Aku pernah ngomong begitu loh, kalau nggak salah. Kita makan di depan Iya, di sepertinya sih depan. begitu kok. Sepertinya begitu. Heeh. Soalnya kan dulu seingatku waktu itu pas kita CG kan aku kan kalian tahu aku karena aku adiknya Kak Norma.
Maksudnya karena Iya, kakakku sudah CG terlebih dahulu dan dia betul. bisa nyanyi, dan akhirnya aku punya kepercayaan diri untuk nyanyi karena ada kakakku nyanyi kan. Mungkin Hmm, saat itu kalian mendengar dan kalian mungkin itu cuma celetukan-celetukan biasa ya kok, tapi itu dia. Ternyata perkataan itu adalah doa. betul, betul banget, betul banget. Ya, betul banget. Ya, dan talenta juga ternyata butuh diperjuangkan loh, guys. Butuh diperjuangkan, harus Iya, diasah. betul, betul. Nah, terus ini Mon, sebelum masuk ke pertanyaan yang di sini, ya oke. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk via Instagram kemarin-kemarin Ya, sih. siap. Ya, jadi dia tanya kalau misalnya kita cuma punya, kita sudah, ini maksudnya menemukan kali ya. Kita baru menemukan satu talenta gitu ya. Nah, gimana cara mengupgrade biar kita bisa ketemu talenta kedua, talenta ketiga, talenta keempat? Oke. Itu pertanyaannya kok. Siap. Iya. Ini kok, aku itu orangnya, ini aku jawab dari perspektifku ya kok. Mm-mm. Aku itu orangnya tuh susah untuk bagi fokus. Begitupun juga aku yakin orang-orang lain pun mereka kadang-kadang mereka butuh yang namanya prioritas gitu. Jadi contohnya kalau aku hari ini aku ketemu passionku nyanyi. Terus besok aku lihat orang ngelukis kok bagus ya, aku pengen bisa ngelukis juga. Jadi saranku sih lebih baik kita fokus dulu ke passionnya kita, fokus dulu ke talentanya kita, kita asah terlebih dahulu, tidak usah terburu-buru. Segala sesuatunya itu pasti akan ditambahkan kepada kita gitu. Seiring berjalan dengan kita bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki pertama kali, itu pasti hal-hal yang lain bakalan lebih mudah untuk kita handle. Tidak menutup kemungkinan kalau kita akan dapatkan banyak hal sekaligus di satu kali waktu. Tapi ada alangkah baiknya kita bikin skala prioritas. Kira-kira mana yang mau kita dahulukan? Nyanyi kah? Atau mungkin melukis kah? Atau mungkin olahraga kah? Atau mungkin apapun yang lain. Seperti itu. Jadinya uh, kalau memang banyak hal yang ingin kita capai ya slow down aja gitu, maksudnya let it flow, jalani dulu yang satu demi satu, bertanggung jawab dulu di satu hal dulu, pasti nanti hal-hal yang kemudian itu tuh bakalan bisa kita handle bahkan tanpa kita usahakan gitu. Jadinya yang penting satu-satu aja dulu. Oke. Nah, nah terus Mon itu kita masuk ke pertanyaan yang IG Live. Oh, ini kamu tahu Grace? Kamu Ya, tahu nggak? Dia netizen juga kita yang dari, hari ini hadir. iya. Oke. Ada nggak sih tantangan saat kamu mutusin untuk berkecimpung di industri musik? Dan gimana caranya kamu menghadapi tantangan tersebut? Wah, setiap pekerjaan, setiap hal yang kita hadapi di dunia ini pasti ada tantangannya. Begitupun Betul juga dengan yang sekali. aku hadapi saat ini. Betul, betul. Jadi kalau ditanya ada tantangan atau tidak, ada tentunya. Terus bagaimana cara aku untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah hadapi aja tantangannya. Karena aku nggak punya pilihan lain. Coba Itu aja ceritain dong. jawabannya. Karena aku Ceritain pun tantangannya apa? masih menghadapi Tantangannya apa? tantangan dan aku sedang menghadapinya. Jadi gini kok, setelah aku berkecimpung sedalam ini belum dalam sih sebenarnya. Maksudnya sejauh ini ya, sampai detik ini, apalagi dengan regulasi-regulasi yang sudah semakin banyak dan kesadaran-kesadaran akan karya itu juga semakin banyak, membuat sebuah karya itu menurutku saat ini itu tidak semudah itu, tapi juga tidak sesulit bayangannya orang-orang gitu. Jadi saat aku bikin lagu, contohnya aku bikin lagu karena aku under manajemen, jadinya banyak hal yang harus aku lakukan, bukan cuman aku pengen bikin lagu deh, pakai idealismeku sendiri aku bikin lagu terus aku rekaman, itu hal yang gampang juga, maksudnya karena aku juga punya koneksi ke sana, tapi pas di izin edarnya ternyata agak susah karena contohnya aku mau izin edar ini dari dunia musik ya kalau aku jelasinnya. Jadinya kayak contohnya aku udah bikin lagu, udah video klipnya, tinggal aku kasih ke label buat izin titip edar gitu, tapi ternyata bukan cuma itu aja, karena aku under manajemen, jadinya ada 2 perusahaan, ada 2 kepala seolah-olah gitu yang harus bertanggung jawab atas laguku gitu. Nah terus aku juga memikirkan gimana caranya melindungi hak cipta laguku, hak cipta karya-karyaku biar nggak diplagiasi atau nggak di apa-apakan yang negatif kayak gitu. Jadinya terus belum lagi kalau misalnya kita berhadapan dengan manusia itu kan makhluk yang sangat dinamis gitu kan, nggak statis kayak robot gitu. Jadinya kadang-kadang ada di kendala komunikasi karena kantor dan seterusnya label manajemen semuanya di Jakarta dan aku di Jogja gitu. Jadinya kadang-kadang komunikasi juga bikin itu jadi tantangan tersendiri kayak gitu. Jadi banyak tantangan sih.
banyak banget tantangan, tapi menurutku itu masih bisa aku atasi kok. Dan aku percaya tantangan-tantangan ke depan bakal tetap bisa teratasi kayak gitu. Oh, berarti nanti bakal menetap di Jakarta dong? Nggak tahu sih kok, aku nggak tahu dan aku belum memplanningkan sampai sejauh itu. Oke, 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 Masih oke. kepengen di Jogja kok. Lebih enak di Jogja ya? Nyaman, istimewa. Iya, ya. Oke, ini bagian nonton yang belum tahu, Mona ini sebenarnya kembaran nih. Ada Norma. Norma juga kembaran, mirip ya sama dia. Iya, aku Ya, punya mirip lah. saudara di sini. Mm-mm. Mirip, mirip, mirip. Oke, nah terus Mon, lanjut lagi kita. Ade, siap. Oh ya, yang mau nanya, guys silakan nanya, ketik aja nggak apa-apa ya, tentang Mona boleh, tentang talenta atau passion juga boleh ya. Oke, nah lanjut Mon, kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah terus Mon, eh, gimana kesannya pertama kali kamu tampil di depan umum? Karena memang kan ya ngerti lah gitu ya, kamu kan apa, ketika datang dari Jogja lah, misalnya Jogja pun ya teman-temanmu ya teman CG dan teman kampus aja kan, dan itu nyanyi juga ya paling cuma di depan jemaat-jemaat saja. Nah Iya. tiba-tiba kamu harus nyanyi di depan orang yang tidak kamu kenal sebesar itu, bahkan artis-artis. Nah kesannya gimana sih, rasanya gimana, kesannya gimana sih? Jadi gini kok, kalau kesannya gini, kan sebelum kami live, sebelum Indonesian Idol itu live, kita kan uh, prosesnya itu kan kita taping. Nah, kalau taping Mm-mm. itu justru nggak ada penonton, penontonnya teman-teman idol waktu itu dan juri. Dan menurut aku taping sama live itu malah lebih menegangkan di taping. Aku nggak tahu kenapa ya, pressure-nya tuh beda gitu pada saat taping dan ditonton cuman sama teman-teman idol sama sama juri Hmm. dan kru waktu itu tentunya. Aku lebih gugup pas taping dibandingin pas Uh. live. Nggak tahu sih. Pas live itu aku merasa justru punya teman. Ada orang-orang yang mensupport aku karena dulu pas pas idol itu pas live itu kan ada pendukung-pendukung. Nah itu tuh kayak justru jadi kekuatan gitu. Nah sedangkan pas taping itu kan pressure-nya tuh karena ditontonin sama pesaing-pesaingku sama juri kan. Jadi uh, di kepala aku tuh kayak lebih enak pas uh, orang ditontonin orang-orang gitu karena disemangatin kayak gitu kok. Kalau untuk tanggapannya atau impresinya seperti apa, lebih enak pas nyanyi dan ditonton banyak orang. Wes. Oke, oke. Nah, terus Mon, ketika Ya, kamu di sana di karantina ya, bener ya? Indonesia itu karantina ya? iya di karantina kok. Karantina kok. Oke, oke. Nah, ini teman-teman juga mungkin mau mau tahu nih. Nah, ketika kamu di karantina, ya walaupun kamu Mm-mm. waktu itu eh, keluar keluar tuh yang pas pas spekta pertama ya? Spekta pertama. Ya, spekta pertama berarti sempat di karantina berapa lama ya? Uh, sebulan kalau yang karantina full itu 1 bulan. Tapi Hmm. sebelum-sebelumnya kan juga ada karantina karantina lepas gitu kan. Jadinya kita seminggu berapa kali ke Jakarta, nginap 3 hari, 2 hari, 4 hari, seminggu kayak gitu. Tapi yang Nah, nah, ya. intensif dan full itu tuh sebulan. Nah, Mon, ini mungkin teman-teman beberapa doang di sini mau tahu, dengan kesibukan kamu yang seperti itu ya, ya dengan kesibukan Ya. kamu yang seperti itu, gimana sih cara ngatur hubunganmu sama Tuhan? Nah, nggak apa-apa lah, sekali-kali kita sharing gini ya, ya mungkin jarang kita bahas ini. Nah, makanya pengen tahu aja, ketika kamu di karantina kan memang itu kan benar-benar belajar segala hal tentang Ya. teori-teori nyanyi dan sebagainya. Nah, gimana kamu mensiasatinya gitu loh, untuk hubunganmu sama Tuhan biar tetap jalan terus? Atau malah lost hilang? Ya. Nah, ya kan nggak apa-apa, kita Aduh, share. terbongkarlah rahasiaku. Jadi biasanya itu kalau kita mau saat teduh itu biasanya kan alangkah lebih baiknya kalau kita menetapkan waktu gitu kan, bikin waktu, bikin schedule gitu, jam segini aku harus doa kayak gitu kan. Tapi saat di karantina Mohon.
Kita tunggu sebentar ya guys. Sinyal bentar ya. Oke. Kita tunggu sebentar teman-teman. Oke. Oke, kita panggil lagi ya. Oke, Mon. Iya. Halo. Sinyalnya parah ternyata. Welcome. Welcome home juga. Ya, Iya. lanjut. Sampai mana ya tadi? Oh ya, Belum, tadi belum ngomong. belum ngomong ya? Belum ngomong ya? Iya. Ya, aku udah seneng padahal tadi. Iya, jadi eh, lanjut lagi, wis. Jadinya Ya. karena waktu syutingnya juga tidak menentu, kadang-kadang kita juga pulangnya pagi, pergi pagi, pulang pagi, kayak gitu. Jadinya eh, aku biasanya pas lagi slow itu kan aku kan di kamar itu kan kita berdua-berdua sama teman gitu. Jadinya biasanya tuh kita gantian. Karena aku waktu itu kan kamarnya itu sama Kak Irin sama Kak Gea gitu. Mereka kan muslim gitu kan. Jadinya biasanya kita gantian antara aku pas mereka sholat itu aku di luar dulu. Terus biasanya abis itu aku bilang, kita gantian ya, aku mau doa. Nah, jadinya udah kita gantian pakai kamar untuk kita beribadah gitu. Kita ya sembahyang, kita berdoa gitu. Jadi untuk saat teduh aku tetap 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 berdoa, tetap baca Alkitab dan kadang-kadang aku lost ya, aku nggak baca Alkitab tapi karena aku bawa buku renungan gitu kan kok. Jadinya sebisa mungkin tuh dalam sehari tuh aku berusaha untuk baca gitu. Maksudnya ya gimana ya? Aku nggak punya apapun selain satu-satunya yang berikan aku kekuatan itu Tuhan Yesus. Jadinya pastinya aku harus intinya aku tetap berdoa gitu. Maksudnya cuman itu yang aku bisa lakukan gitu untuk bikin aku tetap stay, bikin aku tetap kuat di karantina karena juga bukan hal yang mudah gitu, banyak tekanan, banyak hal yang dunia luar tidak tahu tentang orang-orang yang ikut karantina, yang orang-orang yang ikut talent show dan harus di karantina dan menghadapi banyak hal gitu, tidak semua orang tahu gitu, tapi aku berusaha untuk sebisa mungkin tetap keep Tuhan Yesus dalam hatiku, maksudnya tetap ada sukacita dari Tuhan Yesus yang harus terus aku pertahankan dalam diriku gitu kok. Oke. Luar biasa, luar biasa. Terus pas di sana, Mon, ada nggak sih teman-teman kamu, maksudnya yang pesaing atau juri atau siapa yang kira-kira tuh apa ya, kayak kayak seolah-olah ngejatuhin kamu atau nggak suka sama kamu, dan tanggapan kamu seperti apa ketika ada orang yang seperti itu? Puji Tuhan sekali ya kok. Jadinya waktu itu Mm-mm. meskipun banyak gunjingan, banyak ini dan itu, tapi uh, makanya itu aku sangat bersyukur jadi anak Tuhan. Karena apa ya? Aku bukan orang yang sangat religius kok. Maksudnya aku juga sadar pada saat aku di karantina pun kadang-kadang aku nggak saat teduh. Maksudnya kadang-kadang aku tidak baca Alkitab gitu. Tapi pengenalan akan Tuhan tuh benar-benar menjagai aku dari setiap hal-hal yang jahat gitu. Maksudnya aku tidak memungkiri kalau ada hal-hal yang tidak tidak disukai orang-orang pada umumnya yang terjadi saat karantina, tapi aku bersyukur karena hubunganku dengan para kru baik, hubunganku dengan sesama kontestan juga baik. Aku tidak pernah menjuliti mereka, begitupun juga puji Tuhan sejauh yang aku dengar mereka pun tidak melakukan hal yang sama gitu dan apa ya? Aku menurutku ya, maksudnya menurut pendapatku dan menurut pendapat orang-orang yang memberitahuku, aku orang yang aman sih. Maksudnya aku orang yang karena aku juga ceria, periang. Jadi selama yang aku tahu, aku tidak meninggalkan kesan yang jelek dan buruk sih kok. Itu. Jadi ya karena mereka juga di sana selain kita nyanyi, mereka ajarin kita tentang attitude dan segala macam dan aku lakukan itu dan aku menuai buah yang baik juga dari yang aku lakukan. Seperti itu kok. Asik, luar biasa ini, luar biasa. Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Nah, ini pertanyaan cukup berat, Mon. Ya, ini pertanyaan cukup berat. Aduh. Enggak, sebenarnya sih enggak gampang sih. Kamu tinggal memilih saja A atau B lo. Enggak. Jadi pertanyaannya begini, Mon. Ya. Kamu lebih pilih mana? Kamu kehilangan segala sesuatu dunia artis kamu, talenta kamu, nyanyi kamu, segala sesuatu kamu kehilangan itu, atau kamu kehilangan Tuhan Yesus? Wah, kehilangan semua
ini ngomongnya gampang ya, tapi ini pergumulan kok. Iya, Ini ngomongnya gampang tapi pergumulan. betul, Ya betul. pastinya aku akan tetap pilih Tuhan Yesus. Orang Tuhan Yesus yang kasih aku semuanya. Terus kalau aku pilih itu tiba-tiba diambil sama Tuhan kan ya akunya bye. Kayak gitu kok. Pastinya pilih Oke, Tuhan Yesus. Pilih Tuhan Yesus. God is enough for me. oke. Tapi kalau di Mon, akhir bulan mengeluh. oh gitu. Akhir Aduh, bulan makin mengeluh kehidupan kenapa? lagi. Ya, Mon, makan mie terus kok. jangan Enggak, makan enggak. jangan makan mie terus. Oh Masih iya, dijaga. oh iya, aku sempat denger ya. Jadi dulu tuh ada satu temen tuh bilang gini, katanya kalau nyanyi itu pokoknya masuk ke dunia vokalis atau nyanyi gitu kan katanya suruh ngerokok atau gimana gitu ya. Ya pokoknya pergaulannya juga kacau. Nah, dari kamu sendiri gimana? Kamu pernah ngalamin itu enggak? Terus kalau iya, cara nanganinya gimana? Aku suka pertanyaan ini kok. Aku suka banget Nah, karena menurutku mungkin jawabanku ini bisa mengedukasi teman-teman dan bisa kasih kasih apa ya? Kasih motivasi juga buat orang-orang di luar sana. Jadi dunia entertain itu kan dunia hiburan gitu kan. Jadi talent-talent di dalamnya itu dituntut seolah-olah ini pekerjaannya kita itu adalah pekerjaannya orang-orang entertainer itu adalah menghibur orang-orang. Menghibur orang-orang, terus pertanyaannya siapa yang menghibur mereka gitu. Siapa yang menghibur orang-orang entertain gitu. Siapa yang menghibur kami begitu. Nah, jadi imbasnya adalah ini analogi yang aku pikirkan di dalam kepala otakku kok. Jadi iya. jawabannya adalah dengan merokok, jangan merokok deh, dengan ngedrugs, dengan punya kehidupan malam yang berlebihan kayak gitu. Itu tuh akhirnya jadi jawaban untuk menghibur mereka begitu. Puji Tuhannya adalah aku tahu cara untuk aku dapatkan ketenangan, dapatkan sukacita, dapatkan damai sejahtera. Jadi aku tidak perlu mencari, tidak harus edik dengan hal-hal buruk di luar sana gitu kok. Maksudnya ada Tuhan Yesus yang jadi satu-satunya sumber yang memuaskan seluruh hasrat, keinginan, kebutuhan dalam hidupku gitu. Jadinya jawabannya adalah mereka hanya tidak tahu tempat yang tepat untuk mereka mencari ketenangan dan damai sejahtera. Itu kok. Jadinya hal-hal yang terlihat dosa itu menyenangkan kan kok. Dosa itu menyenangkan. Jadinya karena memang tidak ada yang bisa memuaskan mereka, ya dosa memuaskan mereka begitu. Meskipun itu cuma sementara. Makanya intinya hal-hal yang negatif itu tuh pasti akan bawa kita ke kebinasaan. Intinya itu. Jadinya kalau kita salah mencari dan menemukan sumber untuk memuaskan kehidupannya kita, pasti kita juga bakalan salah langkah dan itu bikin kita malah jatuh bukannya diangkat kayak gitu. Luar Percaya biasa. sama Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Nah, Mon, Hadir. eh nyanyi dong. Lagu sekuler apa lagu rohani kok? Bebas. Bebas, Oke. bebas. Oke, bentar ya, aku ambil gitarku dulu. Iya, iya. Apa? Tenang, tenang. Sekarang Kayaknya kamu kemarin baru rekaman tenang ya? Oh iya. iya kasih tahu aja. Ini tanganku lagi nggak bagus tapi demi teman-teman netizenku, teman-teman netizen yang sudah menyempatkan waktu hari ini, saat ini aku akan nyanyikan sebuah lagu. Sebentar, aku ambil gitarku. Oke. Siap. Aduh. Tada. Oke. Ini sepertinya kurang safe. Kita butuh sesuatu untuk menyanggah handphone. Sebentar, saudara-saudara. Itu nggak jadi. Guys, Kanoma. Kita panggil personil dulu ya. Soalnya ini handphone nggak mau jadi nih. Boleh, boleh. Kanoma. Ada yang request Waymaker. Kamu tahu nggak Waymaker? Tahu dong kok. Oh, tahu. Tahu nih. Aduh, rencananya aku mau cover lagu itu. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Mana Norma? Norma apa kabar?
Kak Norma lagi mandi Mita. Oh iya, oke oke. Ini Waymaker nih kok. Ya boleh, terserah, terserah kamu. Oke, aku nyanyiin dulu salah satu lagu kesukaanku dari Michael Jackson. Wah, ya. Boleh. Itu karena dulu Michael Jackson itu sangat sangat apa ya? Sangat concern membuat karya tentang kemanusiaan, humanity dan seterusnya, dan menurutku itu relate sama sekarang. Judulnya itu Man in the Mirror. Tapi aku nyanyinya refnya doang. Soalnya kayaknya liriknya aku lupa. Oke. Ya. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. There's no myself to the bit and the clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make the change. Ooh, na 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 na. Sudah deh. Next. Next, oke. Apa lah? Lagu Rohani. Tadi lagu. Waymaker ya, sesuai dengan request pertama. Boleh. Iya, hancurlah sudah ini semuanya jatuh. Rene. Ditaruh dulu HP-nya. Iya. Adik tolong pegang. Arnik. Nah, sudah gitu. Ya, siap. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Luar biasa. Luar biasa. Kamu les atau gimana? Kok bisa, ya maksudnya suaranya bisa bagus, strong, luar biasa seperti ini? Puji Tuhanku. Ya ini live. Luar biasa. Oke. Nah, terus ngobrol lagi atau mau nyanyi lagi? Guys, ayo. Kita ngobrol aja kok. Kita ngobrol aja. Oke, kita ngobrol aja. Kamu nyanyiin itu loh. Dulu aku buatin sama Kak Ervan buat lagu I Am a Miracle. Gak tahu tuh masih dinyanyikan nggak di Jogja. Wah, I am a miracle. Aku lupa kok. Coba tanya dah. I am a friend of God, iya kok. Aku ingat. Bukan. I Am a Miracle itu buatannya Kak Ervan itu. Ervan. Oh alah, aku udah lupa kayaknya lagunya kayak Evan itu. Coba ditanya. Dia jangan lupa juga lagi. Iya, ntar aku coba tanyain sama Kak Ervan deh, I am a miracle yang mana ya Kak Ervan ya? Itu dulu banget tuh lagu pertama kali banget tuh. Pertama kali kita lagi iseng-iseng buat deh. Gitu.
Siap. Gitu. Oke, lanjut lagi Mon. Nah, Iya kok. kita ngobrol lagi. Kita ada waktu berapa menit lagi ya? Sebentar aku lihat dulu. Dulu. Kok mati? Sebentar ya. Oh, 5 menit lagi kurang lebih. Gak apa-apa lah ya. Oh, Ini pertanyaan terakhir kalau begitu. siap. Mon, dari talenta yang kamu udah punya sekarang, kamu nyanyi dan sebagainya gitu ya. Apa sih yang kamu pengen ucapkan? Yang pertama ke Tuhan sama orang tuamu gitu ya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua maksudnya. Pertanyaan kedua adalah ada nggak sih hal-hal yang menghambat talenta kamu sekarang? Maksudnya apa ya? Misalnya kamu terhambat karena apa gitu. Ada nggak sih? Gitu loh. Dan kamu cara ngatasinya gimana? Coba. Ya, yang pertama yang mau aku ucapkan, yang pertama itu buat orang tuaku, maksudnya aku bisa kenal Tuhan Yesus itu pasti karena selain dari karena maksudnya uh, ini bukan agama warisan karena aku percaya kalau Tuhan Yesus itu secara spesifik pilih kita jadi anak-anaknya gitu. Jadi aku bersyukur karena dari kecil, dari dulu papa mama tuh ajarin untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan Yesus gitu. Jadi aku bersyukur karena aku jadi pribadi yang sekarang itu karena hasil didikannya orang tuaku gitu. Karena mereka mengenalkan Tuhan Yesus dalam hidupku dan akhirnya puji Tuhan seiring berjalannya waktu uh, aku bisa mengenal pribadinya Tuhan lebih dalam lagi gitu. Dan selanjutnya adalah aku pastinya setiap hari dan setiap waktu harus berterima kasih ke Tuhan Yesus karena semua hal yang terjadi dalam kehidupanku dalam bumi ini tidak ada yang luput dari kasihnya Tuhan gitu. Bahkan di Amsal sendiri bilang kalau bahkan sehelai rambut pun tuh nggak bakalan jatuh dari kepala kita kalau Tuhan tidak mengizinkan gitu. Jadi aku bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Terus kalau yang kedua ada kira-kira tantangan-tantangan apa yang menghambat aku atau mungkin yang bikin aku stuck dan seterusnya. Sebenarnya kalau yang pertama itu dalam diriku sendiri sih. Karena menurutku dan yang aku hadapi sekarang adalah diriku itu adalah musuh paling besar seumur hidupku, guys. Soalnya aku bahkan dalam kehidupanku yang fana ini ya aku tuh masih melakukan dosa gitu. Maksudnya kadang-kadang aku tahu itu hal yang tidak baik tapi masih aku lakukan gitu. Jadi sebenarnya tantangannya adalah yang pertama diriku sendiri. Aku yang menghambat diriku itu yang pertama adalah kemalasanku. Kemalasanku terus juga ketidakdisiplinanku. Terus soalnya menurutku aku tidak mau mempersalahkan atau mencari kesalahan di luar sana karena aku pun tahu aku belum benar-benar maksimal dalam hidupku. Jadi untuk sekarang ini saat ini tantangan terbesar adalah diriku sendiri. Yeay. Oke, ini waktunya sudah habis, Mon. Ya. Ini 4 menit lagi tiba-tiba mati sendiri lah. 4 sampai 3 menit lagi mati sendiri sih. Kamu 1 menit dah. 1 menit mau ngomong apa buat fansmu di sini dah, yang menonton di sini. Oke. Kamu mau ngomong apa ke mereka semua? 1 menit aja. Ya, aku nggak punya fans kok. Aku punyanya teman-teman. Oh ya, teman-teman, boleh dah kamu bilangnya. Oke, teman-teman. Buat bersaudara semua, kalau orang Kupang bilang untuk bersaudara semua, untuk saudara-saudaraku, untuk teman-teman, sahabat-sahabatku. Yang pertama adalah hiduplah takut akan Tuhan gitu. Karena permulaan hikmat pengetahuan itu tuh adalah takut akan Tuhan. Terus yang kedua adalah jadilah orang yang bertanggung jawab, disiplin dan tekun. Itu aja kok. Oke. Thank you Mona. Malam ini waktunya. Thank you. Semoga See you ya di Jogja ya. See you di Jogja ya. Ditunggu kok. Oke, see you di Jogja. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye guys, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan akan tetap ada IG Live tentang tantangan orang mencari kerja di zaman masa sekarang gitu ya. Di minggu depan. See you ya minggu depan. Hari Kamis juga jam 7 malam. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye.